Untuk yang pertama adalah al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Prinsipnya yang menjadi pedoman adalah yakin. Kalau ragu, tinggalkan. Ini ada banyak contoh di dalam masalah ini. Ketika kita sedang sholat misalnya, apakah kita pada saat itu sudah mendapat 3 rakaat atau 4? Maka kita lihat mana yang yakin. 3 yakin, 4 ragu. Berarti ketika kita punya satu kasus seperti itu, yakinlah kita masih dalam 3 rakaat. Yang 4 itu ragu. Tinggalkan yang 4, yakini yang 3. Ini satu contoh bahwa kalau yang ragu-ragu ditinggalkan, maka kita tertuju kepada yang yakin dan tinggalkan yang ragu. Baru sholat ini saya sudah 3 rakaat apa 2? Maka pikiran kita tertuju pada yang ragu pasti 3, yang yakin 2. Berarti kita anggap sholat kita baru 2 rakaat, karena yang 2 itu yakin, sementara yang 3 ragu. Demikian pula dalam kasus yang lain. Saya sering kasih ilustrasi ini ke teman-teman semua. Ketika kita lagi mampir di angkringan atau mampir di warung misalnya, lalu kemudian kita ambil gorengan. Pada saat itu kadang-kadang ketika kita mampir di angkringan, duduknya sambil jegang, itu ngambil gorengan tidak terasa habis berapa. Maka pada saat itu muncul keraguan, saya makan gorengan 5 apa 4? Saya bayar 5 apa 4 ya? Yang 4 ragu, yang 5 yakin. Yakinnya yang banyak apa yang sedikit? Yang banyak. Yakinnya pasti yang banyak, bukan yang sedikit. Ya, ini beda dengan kaidah pada saat sholat tadi. Kalau pada saat sholat tadi, yang yakin baru yang sedikit, yang banyak yang ragu. Tapi kalau jajan di angkringan tadi, saya ngambil sate 5 apa 6. Nah, kalau sate enak, tinggal cari sunduknya ada berapa ini ya. Kan ada buktinya. Kalau gorengan, buktinya apa kalau gorengan? Tidak ada kan? Maka kalau pikiran kita 5 atau 6, maka ambillah yang 6. Karena 6 itu yakin, 5 itu ragu. Pikiran kita, kalau saya bayar 6, maka saya tidak punya hutang. Kalau saya bayar 5, ternyata 6, maka saya punya hutang. Andai kan saya ambil 5, saya bayar 6, maka yang 1 sedekah. Maka lebih yakin kalau bayar 6 daripada 5. Ini kaidahnya begitu. Demikian pula pada saat kita batal wudu. Pada saat itu kita berpikir, selepas sholat maghrib mau sholat isya, kita kepikiran, saya sudah batal atau belum? Wudunya yakin, tadi saya sudah wudu. Batalnya ragu, maka yakinlah bahwa kita masih dalam keadaan wudu, karena batalnya tadi ragu. Nah, maka kalau kita ragu-ragu batal atau belum, sementara wudunya yakin, maka dianggap masih berwudu. Bedanya kalau misalnya ragu tadi wudu belum ya, nah, maka harus berwudu. Kecuali tadi sudah batal atau belum. Nah, batalnya ragu, wudunya yakin. Berarti kita meyakini masih dalam keadaan berwudu. Ini sekedar contoh-contoh bahwa Islam di masa salafus saleh, para ulama sudah meletakkan kaidah-kaidah Islam. Dari hadis Rasulullah, di kaidah yang pertama ini adalah tinggalkan yang meragukan pada sesuatu yang kita yakin.